masa pandemi kemarin, dari perusahaan-perusahaan terutama yang kita dorong untuk masuk, tetap melakukan kegiatan konstruksi dan operasi, sehingga bisa sebenarnya diharapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini menggambarkan bahwa kepercayaan para investor untuk masuk ke Kendal ini sangat tinggi dan mereka sangat optimis dengan progres-progres pembangunan infrastruktur yang sekarang disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Didik Purbadi, Direktur Kawasan Industri Kendal, sebagai pelaksana kawasan ekonomi khusus Kendal. Apa kabar Pak Didik? Baik, Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Saya akan mengajak diskusi karena di Kendal beberapa hari lagi secara resmi akan dilantik bupati dan wakil bupati yang baru. Nah, saya sudah wawancara dengan kedua beliau. Beliau mengatakan bahwa sepenuhnya akan dukung kawasan industri Kendal maupun kawasan ekonomi khusus, karena baik pemerintah maupun masyarakat Kendal sangat berharap supaya industri yang tumbuh di Kendal, bahkan sudah dirumuskan bahwa Kendal akan menjadi kabupaten industri dan pariwisata, akan memberi lapangan kerja bagi masyarakat, tentu dengan dampak ekonomi yang lain. Nah, monggo Pak Didi, apa bercerita tentang prospek kawasan industri Kendal dan konteksnya dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang, senior kami yang selalu memberi inspirasi dan semangat bagi kami juga, terutama para pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah, dan tentunya kami sebagai masyarakat biasa. Dengan sebentar lagi akan dilantiknya kepemimpinan baru di Kabupaten Kendal. Ini kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang luar biasa, khususnya kepemimpinan yang sekarang Pak Iko dan Indito maupun Bapak Windu Sukobasuki memiliki visi yang jelas untuk mendukung bagaimana Kendal menjadi lebih maju lagi, lebih mensejahterakan masyarakatnya, tentunya bukan hanya di Kendal tapi juga untuk memberi kontribusi yang baik bagi pembangunan di Jawa Tengah bahkan secara nasional. Melalui salah satu visinya adalah mendorong pembangunan kawasan industri dan pariwisata. Nah, ini memang sangat sejalan dengan kekuatan dan potensi yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Kendal sendiri. Dan kawasan industri Kendal yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2016 yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura pada saat itu, saat ini termasuk salah satu kawasan industri baru atau kawasan ekonomi baru yang paling siap dan paling cepat pertumbuhannya di tanah air. Nah, memang dengan lokasi yang strategis pada saat ini, sekitar 20 menit lah dari bandara dan dari kota Semarang,
dan sesuai peruntukannya untuk menyiapkan kawasan industri, dan tentunya dengan kepemimpinan yang baru nanti kami akan terus bersinergi baik dengan pemerintah daerah dan tentunya dengan provinsi maupun pusat, sebagaimana juga sudah disampaikan dari berbagai kesempatan oleh Bapak Bupati yang baru. Kurang lebih itu Pak Bambang, mudah-mudahan dengan pelantikan besok insya Allah yang akan dilaksanakan hari Jumat bisa berlangsung dengan lancar dan langsung tancap gas untuk membangun di Kendal khususnya pada tahun yang akan datang. Pak Didi, sampai sekarang apa yang menjadi kendala KIK untuk apa mempercepat masuknya investor ke KIK ini? Ya, terima kasih Bapak Bambang. Jadi sebetulnya kita sejak 2016 berpacu Bapak untuk menyiapkan dengan kondisi yang ada bagaimana penyiapan kawasan industri Kendal itu memiliki competitiveness dengan negara lain. Dalam hal ini tentunya yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, pesan kita adalah dari China, Vietnam, bahkan sekarang yang terbaru di Myanmar. Kalau untuk Thailand dan Malaysia kita sudah jauh di atas di sana untuk di tanah air. Nah, ini bekerja keras dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, provinsi dan di pusat, sehingga sejak 2016 memang kawasan industri Kendal ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, bahkan kemarin dikuatkan lagi dengan Perpres 79 2019 bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk mencapai 7%, salah satunya adalah pembangunan kawasan industri Kendal yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang lain. Misalkan penyiapan sumber air baku, kemudian kehandalan listrik, kesiapan gas, dan pelabuhan. Nah ini berjalan seiring, bekerja keras semua pihak, baik dari pusat, baik dari kementerian terkait maupun Bapak Gubernur dan kepemimpinan yang ada di Kabupaten Kendal. Nah ini terbukti Pak Bambang bahwa dalam masa pandemi kemarin dari perusahaan-perusahaan terutama yang kita dorong untuk masuk tetap melakukan kegiatan konstruksi dan operasi sehingga bisa sebenarnya diharapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah ini menggambarkan bahwa kepercayaan para investor untuk masuk ke Kendal ini sangat tinggi dan mereka sangat optimis dengan progres-progres pembangunan infrastruktur yang sekarang disiapkan. Nah, sebagai contoh misalkan ada perusahaan tekstil dari Cina, fashion juga dari Taiwan, ketika akan masuk dia melihat ada proses pembangunan yang sekarang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan bendung Sungai Blorong yang ada di Kendal untuk sebagai sumber air baku. Pada saat proses pekerjaan mereka lihat langsung, ngecek langsung di lapangan, sehingga itu memberi keyakinan untuk masuk ke Jawa Tengah. Kemudian pembangunan Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional dengan perbaikan itu, mereka akan perhatikan hal-hal real karena umumnya adalah investor ini adalah baru pertama kali masuk ke tanah air. Dan memang yang kita dorong yang sebagaimana harapan pemerintah adalah investor yang umumnya masuk di 500 Fortune atau masuk di bursa efek di negaranya masing-masing, sehingga mereka memiliki global networking yang jelas dan complete regulation, artinya dia akan selalu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kita.
Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah ketika mereka kita undang masuk untuk investasi, itu nggak nunggu lama sehingga bisa langsung melakukan kegiatan konstruksi pembangunan, bisa operasi sehingga bisa langsung menyerap tenaga kerja sebagaimana menjadi harapan kita bersama. Ya. Oke, Pak Purbadi, sampai saat ini bagaimana keadaannya? Berapa persen yang sudah operasi, berapa persen yang sedang konstruksi, sehingga bisa dilihat gambarannya, prospeknya seperti apa? Iya, jadi sampai saat ini sudah sampai Januari 2021 sudah bergabung 67 investor yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Kendal. Kemudian yang sudah beroperasi ada sekitar 20 perusahaan dan 15 pada saat ini sedang menjalani konstruksi. Ini adalah salah satu pertumbuhan yang sangat cepat untuk di tanah air kita. Mudah-mudahan dengan pandemi segera berakhir, yang ingin visit ke Kendal, ke kawasan industri Kendal ini tidak terhalang melalui penerbangan untuk masuk ke tanah air. Nah, ini mudah-mudahan dengan setelah dilaksanakan protokol kesehatan yang lebih ketat dan sudah mulai dilakukan vaksin di tanah air maupun di beberapa negara, ini bisa kita dorong lebih cepat lagi, Pak. Oke. Pak Purbadi, dengan 20 yang sudah beroperasi itu berapa tenaga kerja yang sudah bisa diserap? Pada saat ini kurang lebih sekitar 8.600-an pekerja yang sudah terserap, dan memang umumnya adalah hampir 90% dari masyarakat sekitar yang ada di Kendal. Bahkan yang menarik, karena ini ada beberapa perusahaan yang dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Korea, bahkan yang ex pekerja migran yang kembali ke tanah air karena kondisi pandemi ini kemarin, mereka malah bisa terserap di perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah menjadi translator, apakah menjadi di administrasi atau di operator, karena kemampuan bahasa sehari-hari yang sudah nature pada saat mereka di negara tersebut. Ini sangat di luar dugaan sebetulnya, dan itu sangat baik karena Kendal salah satu juga penyumbang tenaga migran yang besar Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang untuk mobilitas ke atas juga akan lebih baik. Ya. Jadi kira-kira bisa menjadi pengganti lapangan kerja sehingga orang Kendal tidak perlu lagi kerja ke luar negeri gitu, Pak Purbadi. Kita harapkan malah bisa demikian, Pak, karena sudah ada contoh di Kendal gitu. Bahkan bukan hanya di sektor formal di pabriknya, jadi mereka sudah hafal dengan karakteristik makanan misalkan di sini. Jadi mereka masuk di sektor informalnya, di catering atau di kantin, mensupport untuk perusahaan ataupun pada saat ini konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Kembali ke tenaga kerja tadi, apakah ada persyaratan-persyaratan kemampuan atau profesional khusus sehingga perlu dipersiapkan? Betul. Jadi tenaga kerja ini menjadi sebetulnya kekuatan Jawa Tengah yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Ini sumber tenaga kerja ini melimpah, Bapak. Sebetulnya memang diperlukan pertama adanya link and match antara sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah, baik khususnya yang ada di Kendal, di Semarang, di Demak, di Batang. Jadi bahkan ini kemarin sudah kita
lakukan MOU bersama dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk mendukung program vokasi ini. Sehingga itu sudah dengan 20 perusahaan yang sudah beroperasi tadi, Pak. Ya. Itu sudah dilaksanakan 6 bulan yang lalu, dan sekarang pada lulusan yang akan datang mereka sudah bisa ada teaching factory, kurikulumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan industri, peralatan-peralatan yang ada ini bisa untuk dilaksanakan praktek, itu kita lakukan. Juga dengan Universitas Diponegoro kita lakukan di sana. Dan salah satu yang kita lakukan adalah link and match dengan pesantren juga yang ada di Kendal, atau sekolah berbasis pesantren yang ada di Kendal. Ada 9 sekolah yang ada di Kendal, kita lakukan juga kerjasama untuk penyiapan tenaga kerja ini, tentunya didukung dan dimonitor oleh Dinas Pendidikan maupun dari tenaga kerja di Kabupaten Kendal maupun dari provinsi. Nah, sinergi ini sangat elok saya kira, dan memang mereka para investor itu masuk ke Jawa Tengah, salah satunya adalah kesiapan SDM ini, Pak. Kesiapan SDM ini. Nah, ini yang tentu kita harus tetap terus dorong. Nah, salah satu keunggulan di kawasan industri Kendal untuk penyiapan tenaga kerja adalah saat ini tersedia politeknik di bidang furniture yang sudah menerima 3 angkatan, kurang lebih sudah 3 tahun ini menyerap kurang lebih 430-an siswa, dan itu murni beasiswa dari negara. Nah, sebelum lulus itu sudah bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di Kendal maupun ada di Jawa Tengah. Jadi bahkan kekurangan dari sisi siswa itu kekurangan, sehingga di tahun 2021 atau 2022 dari Kementerian Perindustrian juga akan mulai membangun gedung yang baru lagi. Ini sekarang sudah gedung tahap 1, mungkin di gedung tahap 2 akan segera dibangun di Kendal. Dan politeknik ini sekarang jadi model link and match yang berhasil di tanah air untuk antara sektor pendidikan dengan sektor industri. Nah, ini sudah berjalan dengan baik, dan memang politeknik ini juga menjadi prioritas kerjasama Indonesia dengan Singapura juga. Ya. Pak, politeknik itu di dalam kawasan atau di luar kawasan, Pak? Di dalam kawasan industri, Pak. Politeknik furniture kawasan industri Kendal. Jadi memang ada di kawasan industri Kendal, ini dibangun oleh Kementerian Perindustrian kerjasama dengan pemerintah Singapura. Nah, pada saat ini masih yang dikembangkan adalah di bidang furniture. Nah, nanti juga akan dikembangkan untuk bidang lain sesuai dengan pertumbuhan kawasan, misalkan di bidang makanan atau food. Nah, kalau di bidang fashion, sebetulnya sudah ada politeknik yang ada di Solo atau ada di Bandung. Nah, ini untuk tenaga advance-nya bisa dilakukan demikian. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, atau mungkin perlu regulasi, atau mungkin tempat-tempat balai latihan kerja dan sebagainya gitu, Pak Didi? Ya, kalau untuk kesehatan tenaga kerja, balai latihan kerja juga sudah ada, Pak, di Kendal. Juga di Semarang juga ada balai latihan kerja industri dari pemerintah pusat. Juga ada balai peningkatan mutu dan keterampilan dari Kementerian Perindustrian. Jadi sebetulnya memang banyak tempat-tempat pendidikan yang siap, termasuk dalam hal ini pendidikan vokasi yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini sangat kuat sekali ya, strong memang kekuatannya yang ada di Jawa Tengah. Selain dari sisi pendidikan, tentunya etos kerja dan
istilahnya masih memegang salah satunya budaya Jawa, itu menjadi pertimbangan ternyata bagi para investor untuk meningkatkan produktivitas. Nah, memang ke depan tentunya dengan pemerintah daerah, dengan kepemimpinan yang baru tetap akan terus bersinergi, dan kami akan melakukan konsultasi tentunya dan mohon dukungan maupun arahan untuk pembangunan kawasan industri Kendal ini, tidak hanya terkait dengan masalah ketenagakerjaan, mungkin ada hal yang krusial lain, misalkan terkait dengan salah satu PR kita yang masih menjadi sebenarnya bukan kaitannya di Kendal, adalah ini sebenarnya nasional, yaitu adalah pelabuhan, Pak. Jadi Jawa Tengah ini tidak memiliki pintu yang besar untuk pembangunan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Nah, memang inilah salah satu yang sudah dimengerti sebetulnya oleh pemerintah Jawa Tengah, dan pelabuhan sangat penting sekali dan ini menjadi bottleneck sebenarnya untuk pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Nah, tetapi ini sebenarnya sudah disiapkan di dalam Perpres 79 sebagai proyek strategis nasional, tinggal rencana pembangunannya ini bisa segera direalisasikan. Dan memang di dalam Perpres ini pelabuhan diharapkan dibangun oleh investor sehingga tidak membebani APBN. Dan sebenarnya investornya juga sudah siap untuk membangun ini, tinggal di sektor perizinan. Ini akan sangat mempercepat pembangunan ekonomi, terutama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Kita ketahui memang pelabuhan itu sangat penting menjadi urat nadi ekonomi, keluar masuk barang, kegiatan ekspor maupun impor, yang memang akan bisa menurunkan biaya logistik. Nah, ini memang terkait dengan daya saing negara kita untuk sisi logistik ini masih menjadi tantangan tersendiri. Dan sudah dilaksanakan, Pak, tahapan studinya dilakukan oleh Royal Haskoning dari Belanda, kemudian sekarang dalam tahap technical study dari Jakub Konsultan itu dari Amerika. Kita optimis sebetulnya supaya di Kendal, karena juga regulasinya mendukung, itu bisa segera dibangun pelabuhan, investornya juga sudah siap, dan nanti bisa sinergi dengan Tanjung Mas. Karena Tanjung Mas itu kalau dari data yang ada, itu istilahnya sekarang tertinggal 30 tahun, Pak, dengan Tanjung Priok. Saya ingat betul waktu membangun Cikarang, itu di awal tahun 90-an, Tanjung Priok itu kapasitasnya, throughputnya hanya sekitar 700.000 TEUs tahun 90, sama dengan Tanjung Emas sekarang, sekitar 700.000. Nah, sekarang Tanjung Priok dengan hadirnya kawasan industri di koridor Cikarang sampai Cikampek itu bisa sampai 8 juta TEU. Ya, sehingga kontribusi Jawa Barat maupun DKI terhadap PDB nasional itu paling tinggi, sekitar 14 sampai 17% terhadap PDB nasional. Nah, Jawa Tengah ini masih 8%. Jadi sebetulnya sudah sangat betul sekali ini upaya Pak Gubernur, Bupati Kendal mendorong ke pemerintah pusat, keluarlah Perpres 79 itu. Jadi kalau ingin nasional maju, Jawa Tengah harus kuat. Jadi kalau Jawa Tengah naik saja dari kontribusi 8% ke 12%, waduh, luar biasa itu dampaknya ke perekonomian. Luar biasa itu, Pak. Dan ini saya senang Pak Bupati yang baru, Pak Diko, kemudian Pak Wakil, Pak Diko itu memahami betul konstelasi makro ini, sehingga beliau menyamakan salah satu visinya ini, karena langsung memberi kontribusi bukan hanya
pembangunan di Kendal, tapi juga regional di Jawa Tengah, termasuk nasional, akan memperkuat struktur ekonomi secara nasional. Bahkan dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden tahun lalu, 16 Agustus itu, sekarang istilahnya dengan setelah terbangunnya jalan tol Jakarta sampai Surabaya ya, itu istilahnya utara Pulau Jawa itu menjadi super hub kawasan industri, super hub Pantura yang di Jawa ini setelah ternyata kawasan industri di Kendal sudah mulai jalan. Nah ini kan langsung lompat Pak, kalau kita lihat dari koridor Cikarang Cikampek langsung lompat nih ke Kendal. Nah nanti ke Surabaya, di sana sekarang baru mulai dijalankan juga kawasan industri yang ada di Gresik. Nah ini akan menjadi hub baru untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayahnya masing-masing. Nah ini kita pada saat awal dulu kami menyampaikan gagasan pembangunan kawasan industri, kita mengajak partner dari Singapura untuk masuk, kita sudah berkeyakinan bahwa kalau nanti sudah mulai berjalan, ini sering saya selalu ingatkan, mungkin pertama kali saya bertemu Bapak juga saya sampaikan bahwa setelah ini kawasan industri Kendal jalan, nanti akan muncul kawasan-kawasan industri yang akan mengikuti hadirnya kawasan industri Kendal. Jadi di Jawa Tengah sendiri kita sudah melihat ada rencana kawasan industri baja siper, ada rencana kawasan industri Aviana, ada kawasan industri Batang yang ada di koridor antara Batang, Kendal, Semarang, bahkan di Demak juga ada. Ini akan semakin bagus dan akan semakin mengefisienkan tadi Pak, infrastruktur utama yang dibangun pemerintah untuk masyarakat. Misalkan jalan tol yang sekarang terbangun Semarang Jakarta atau Semarang Surabaya akan menjadi lebih efisien dengan hadirnya banyak kawasan ekonomi yang tumbuh di Jawa Tengah ini dan sifatnya tidak sporadis tapi sudah diatur melalui perencanaan tata ruang yang baik. Nah, kemudian misalkan mau membangun bendungan seperti sekarang di Kendal dibangun bendung Blorong juga akan menjadi lebih efisien yang memanfaatkan banyak termasuk pembangunan infrastruktur listrik katanya di Jawa Tengah oversupply. Kalau bisa muncul banyak kawasan industri baru akan semakin menguntungkan, akan lebih efisien. Demikian pula infrastruktur gas sekarang yang dibangun oleh pemerintah. Jadi mereka akan mendukung saling sinergi dan mengelompok dengan perencanaan tata ruang yang baik dan sudah diatur dengan baik oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Karena Kendal ini masuk area Kedung Sepur. Nah, Kedung Sepur itu ada perencanaan tata ruangnya tersendiri untuk mengatur daerah metropolitan. Nah, ini memang jadi hal ini semua sudah dirapikan secara regulasi oleh pemerintah Kendal, provinsi, Jawa Tengah maupun pusat, Pak. Ya. Jadi Pak Didik, munculnya berbagai kawasan industri itu tidak saling bersaing ya, tidak jadi pesaingnya kawasan ekonomi Kendal ya. Nah, itu malah saling mendukung, Pak. Saling mendukung. Jadi dari awal saya sudah yakinkan hal itu. Saya sudah yakinkan. Jadi makanya Bapak Gubernur pun pada saat tahun kemarin itu ada revisi tata ruang provinsi. Karena memang dengan adanya infrastruktur jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintah dan adanya kebutuhan itu ada Perpres Kedung Sepur yang ada perubahan, kemudian yang ada di Kendal sendiri terjadi perubahan perencanaan tata ruang itu. Nah, semua harus sesuai dengan regulasi yang ada, Pak.
Nah, pengalaman kami waktu pertama kali diberi kepercayaan pemerintah untuk membangun kawasan industri pertama di Cikarang pada saat itu, kemudian baru 2 tahun setelahnya diikuti oleh kawasan-kawasan industri yang lain di koridor Cikampek itu sampai sekarang di Kerawang. Nah, itu saling terhubung, Pak. Ya. Saling terhubung, baik supply chain-nya, ekosistemnya, infrastrukturnya, bahkan listriknya bisa dipakai bersama-sama, sehingga akan menjadi lebih efisien. Nah, kompetitor kita adalah yang di luar sana. Yang di luar sana. Kita saling sinergi, karena industri itu ekosistem sebetulnya. Ya, ada industri utamanya, ada di apalagi sekarang dengan industri 4.0. Jadi misalkan ini ada 2 industri kita yang 100% ekspor, Pak, pada saat ini. Jadi dia di bidang furniture, utamanya dia ekspor ke Amerika maupun Eropa. Nah, yang di Kendal itu menjalankan untuk kegiatan desain dan branding, Pak. Tapi pekerjaannya bisa dikerjakan oleh perajin yang ada di Klaten maupun ada yang di Jepara, di beberapa tempat lain. Nah, mereka sebelum kegiatan ekspor impor dikirimlah ke kawasan industri Kendal. Nah, tentunya dengan sekarang teknologi yang ada ini sangat memungkinkan sekali. Jadi dampaknya akan sangat luas. Jadi memang bagaimana industri utama ini bisa mendorong industri-industri di daerah lainnya, bahkan termasuk UMKM tadi, Pak. Ya. Ya. Baik. Pak Didi Purbadi, terima kasih sekali. Sayang waktu, kalau waktunya lebih longgar, ngobrolnya mungkin akan lebih luas lagi. Sekali lagi Pak, terima kasih. Saya senang ini belakangnya ada gambar wayang-wayangnya ini, Pak. Iya, ini mainan cucu saya ini. Pak Didi Purbadi, Direktur Kawasan Industri Kendal, yang sekaligus juga pelaksana kawasan ekonomi khusus. Sudah. Bisa saya tambahkan sedikit, Pak, ya, dengan silakan, kawasan Pak. ekonomi khusus. Ya. Jadi kawasan industri Kendal ini memang didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing tadi, sehingga diberi status kawasan ekonomi khusus. Apa sih kawasan ekonomi khusus ini? Pertama, sangat mudah di bidang perizinan. Ya. Semua ada di kawasan industri Kendal. Masalah IMB, masalah UPL, lingkungan yang selama ini menjadi momok, bahkan itu diberi kemudahan. Yang penting kawasan industrinya tanggung jawab dan ada administrator. Administrator ini perwakilan pemerintah yang duduk di dalam kawasan industri ini. Kemudian yang kedua, memperoleh tax insentif, Pak, yang selama ini menjadi harapan para investor. Nah, tax insentif ini tahun-tahun sebelumnya susah diperoleh tanah air. Dengan pemerintahan sekarang ini sudah bisa direalisasikan dan dirasakan manfaatnya. Jadi yang hambatan-hambatan di sektor real itu sebetulnya sudah bisa ditanggulangi. Nah, sekarang tinggal tancap gas sebetulnya. Tancap gas, berlari untuk menghadirkan investor untuk masuk ke tanah air. Bahkan kalau yang dari luar ada masih kesulitan, nanti yang dari dalam negeri pun akan menjadi prioritas kami untuk masuk ke Kendal. Demikian Pak Bambang, terima kasih atas doanya. Terima kasih sekali, sukses kawasan industri Kendal, Pak Didi Purbadi sebagai salah seorang direkturnya. Sekali lagi terima kasih, selamat menyambut Bupati dan Wakil Bupati baru di Kota Kendal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.